Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Kinoy dan Kuyeni belum mualaf. Di Vietnam pemeluk Islam banyak di suku etnis minoritas yang berkaitan dengan Melayu. Umat Islam di Vietnam ada juga di berbagai etnis. Rata-rata di masyarakat yang campuran etnis Cham, Khmer, dan Melayu. Apakah Kinoy dan Kuyen yang akan jadi mualaf? Tergantung calon suami. Kamu tidak bisa datang ke rumahku karena calon suamiku, dia tidak akan membiarkan gadis lain datang ke rumahku. Begitulah kata hati Queenie yang bangga punya bestie Hariskai dari Bandung. Dia berharap akan jadi calon suaminya nanti. Makanya mereka mulai berhijab dan mengaji. Mengapa sudah seperti Muslim? Utsman bin Affan, Khalifah ketiga Islam, mengirim utusan ke Vietnam zaman dinasti Tang Cina tahun 650. Pedagang laut Muslim pernah berlabuh di pelabuhan Kerajaan Champa dalam perjalanan ke Cina. Begitulah awal sejarah Islam di sini. Tapi mengapa cara beribadatnya orang Islam mirip orang Buddha? Ada sesajen dengan telapak tangan merapat berada di depan mukanya, seperti tampak di gambar. Ini ibadah orang Islam di dalam masjid Vietnam. Wajar jika Kinoy dan Kuyen saat ini sabdat intensif belajar Quran lewat TikTok. Dahulu ajaran Islam di Vietnam mereka pelajari dari pedagang Muslim yang singgah sebentar di sana sebelum melanjutkan berdagang menuju Tiongkok. Utsman bin Affan lah Khalifah ketiga Islam yang mengirim utusan resmi pertama ke Vietnam pada zaman dinasti Tang Cina tahun 650. Beginilah pengakuan umat Islam di Vietnam. Salat hanya hari Jumat saja, puasa Ramadan hanya untuk pemuka agama mereka. Jadi wajar jika ada umat Islam di Vietnam main dan berbisnis lewat TikTok seharian di depan kamera tanpa istirahat kecuali saat tidur. Makan pun mereka di depan kamera, mereka total. Kalau kita amati, mereka ada yang total tanpa istirahat dari pagi sampai larut malam berada di depan kamera. Banyak umat Islam Indonesia di TikTok izin dulu untuk salat sebentar. Mereka sabar menunggu sambil bersolek agar tampak segar. Setelah salat selesai, acara dilanjut dengan penampilan berbeda. Sehabis salat, muka tampak segar karena air wudhu dan mengembalikan kebugaran lewat gerakan ruku dan sujud. Untuk sementara bagi yang belum mualaf bagaimana? Ada yang bersolek dan makan snack. Inilah toleransi mereka saat bekerja dan bermain di TikTok. Ada yang ditarget dari kegiatan itu. Lagi di sekolah ya. Cuma 1 match ya, soalnya aku mau sholat dulu. Lagi di sekolah ya. Cuma 1 match ya, soalnya aku mau sholat dulu. Lu dari tadi ngomong kayak gitu ya? Mereka selalu bilang kalau aku cantik. Oh, mungkin mereka matanya minus kayak aku. Banyak TikToker yang matanya kelelahan dan kena gangguan akibat kurang istirahat. Kamu cantik. Oke, bikin fa. Main 1 lawan 1 atau 2 berempat. Gas, cek. Besok cari kali, 2 kali. Nanti kalau kamu kalah coret aja. Itu daang. Aku semul. Gak apa-apa, cariin satu aku sama aku ini. Cari yang bisa gendong kamu. Nanti aku mampir ya kak main-main. Cari yang bisa gendong kamu Gi, 1 orang. Tapi aku nggak bisa challenge. Kenapa? Aku lagi di sekolah. Aku kan host Macina orang baik. Macina kakak. Anjay, sikun. Ya udahlah, cariin 1 aja tolong. Menuju jenjang pernikahan yang sakral. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Arrohmanirrohim. Maliki yaumiddin. Jika penyebaran Islam di Vietnam, Utsman bin Affan, Khalifah ketiga Islam, pernah mengirim utusan resmi pertama ke Vietnam zaman dinasti Tang Cina
Kini dakwah Islam lewat TikTok milik negara Cina, genosida, atau pemusnahan penduduk di Gaza lewat zat kimia juga diberitakan lewat TikTok. Tugas manusia sebagai khalifah adalah memelihara bumi atau menjaga lingkungan agar menjadi tempat tinggal yang aman, ujar Matsna dalam bukunya Pendidikan Agama Islam, Al-Quran Hadis. Islam mengajarkan perlunya menjaga keberlanjutan alam semesta dan memelihara keindahan ciptaan Allah. And this is the man who started 2 wars in Afghanistan and Iraq, and after 20 years we don't even know why we were at war. We kill millions of people and use billions and billions of dollars to go to war. This is the man who killed Gaddafi and bombed 7 different countries in 2016. He is responsible for destabilizing the Middle East even further. Zaman kulo niku dituthuk garisan menika kulino. Masa depan dunia ini tergantung peradaban yang dibangun dunia pendidikan di seluruh dunia. Manusia pelangi, genosida, narkoba, atau beribadah, motivasi religi, dan pendidikan peri kemanusiaan. Bahkan sudah layak dibilang abah, kok masih mengurusi masalah percintaan anak-anak milenial, begitu kira-kira. Termasuk di channel Ale TV dan Waglo Gubuk Apung juga sama. Si abah ini udah tua katanya, kok masih ngurusin masalah percintaan. Ini barangkali yang harus dijawab, dan bukan cuma di satu channel ya yang bertanya tentang masalah itu. TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, dan media lainnya mengubah pola dakwah. Jika pedagang laut Muslim pernah berlabuh di pelabuhan di Kerajaan Champa dalam perjalanan ke Cina pada awal sejarah Islam, kini kaum milenial berselancar lewat TikTok. Perang di Gaza saja bisa jadi tontonan unik di TikTok, seperti di video ini. Maka di TikTok mendapat respon dari kubu yang berbeda. Akhirnya kita tahu kubu mana yang banyak mendapat dukungan. Walau pada akhirnya teknologi sistem komputer diduga merubah segalanya, skor pun diduga bisa dipermainkan. Guru terlalu banyak memberi pepatah. Tetapi dengan adanya teknologi seperti TikTok saat ini, sampai lihat di belakang layar ini salah satu bukti bahwa penonton dalam bentuk ceramah saja, kalau dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa real seperti Kinoy, Meme, Weni, atau Wuyen, penontonnya banyak. Jadi ditonton sampai memberikan komentarnya juga beragam. Di samping itu ini hasilnya, salah satu bukti bukan cuma katanya, ini hasil nyata. Peningkatan penonton itu begitu merangkak naik luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah. Good. Wah. Zaman Wali Songo, pendidikan itu lewat wayang golek, wayang kulit atau sandiwara. Terus pendidikan berubah dibantu lewat pesawat televisi. Kini pendidikan lewat TikTok oleh kaum milenial. Kula mboten cocok. Ngene iki sik kalah karo derajat ora iso adil. Việt Nam. Đừng ngủ luôn chứ. Có đầu. Tampaknya Kinoy dari Vietnam ini sedang mengajar Meme untuk translate bahasa Sunda ke bahasa Vietnam. Kinoy sendiri diduga tidak tahu kalau Meme ini adalah calon istri Sanut, sementara Kinoy berulang kali mengajak Sanut untuk datang di Vietnam. Pantas belakangan Kinoy marah ke Sanut di TikTok. Berdakwah, bercerita tentang Nabi Sulaiman, tentang Nabi Daud, tentang Nabi Yakub. Kepada anak-anak zaman sekarang ya tidak masuk lah.
Tapi ketika ada peristiwa Fikinaki dengan Tugma, kemudian Meme dengan Sanud, ada peristiwa tentang Buyen atau En dengan... Peristiwa yang terjadi saat ini sesungguhnya sudah sering terjadi di masa lampau. Kisah tauladan perlu disampaikan pada saat yang tepat. Yang menghindar karena apa? Guru terlalu banyak memberi pepatah. Tetapi dengan adanya teknologi seperti TikTok saat ini, sampai lihat di belakang layar ini salah satu bukti bahwa penonton dalam bentuk ceramah saja, kalau dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa real seperti Kinoy, Meme, Kueni, atau Wuyen, penontonnya banyak. Jadi ditonton sampai memberikan komentarnya juga beragam. Di samping itu ini hasilnya, salah satu bukti, bukan cuma katanya, ini hasil nyata. Pada akhirnya, pendidikan anak itu harus ditularkan dulu kepada calon pengantin atau calon pasangan keluarga baru. Ritual pernikahan adalah salah satu alat internalisasi norma sebagai tugas khalifah di bumi. Sanud one, Kinoy one, yes. Sanud, Noi. Sanud heula, tangga Sanud terus ayeuna Kinoy, ya. Itu sekaliwang. Ya. So. Kinoy jempe. Sanud, Aceh. Nilai-nilai religi harus disampaikan dulu kepada calon mempelai. Kisah atau riwayat-riwayat zaman Rasulullah sejak Adam Hawa harus sudah diapresiasi agar tidak terjadi perceraian karena salah paham. Sebab perceraian itu ada aturan yang ketat dalam agama, perceraian harus dihindari. Pemirsa, ribuan ibu muda di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ramai-ramai mengajukan gugatan cerai dari Eropa akhirnya digandrungi di Asia. Tapi Queenie dan Kinoy dari Vietnam berbalik arah. Ada apa? Bukan hanya Harris Kay, Fikinaki dan Sanud saja yang diperebutkan wanita itu. Berikut ini ada 5 negara yang mengalami krisis pria di Eropa. Sebenarnya hampir di seluruh dunia hal serupa. Tapi mengapa ada pria susah mencari jodoh dan tak menikah selama hidupnya? Di balik maraknya gugatan cerai di akhir-akhir tahun 2023, banyak sekali wanita Eropa berlomba memakai busana yang mengundang syahwat pria. Bahkan tak jarang wanita Eropa berpakaian sangat minim. Banyak pria yang tertarik seketika itu, juga bagaimana ketika semua wanita mengenakan pakaian yang sama. Di balik itu agama tertentu, pemuka agama dilarang menikah. Sementara ada agama tertentu yang menganjurkan poligami lebih dari 3 istri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka harapan hidup pria Indonesia pada tahun 2021 adalah 69,67 tahun. Sementara wanita mencapai 73,55. Inikah penyebabnya? Tapi di balik krisis jumlah pria, masih ada banyak wanita yang diperebutkan sekian pria per lenta. Padahal banyak wanita yang membutuhkannya. Di samping itu, mengapa saat ini begitu viralnya Harris Kay, Fikinaki dan Sanud berburu wanita cantik hingga ke luar negeri? Ada apa? Berikut ini, kita apresiasi dulu 2 artis wanita Vietnam yang berjuang keras, merebut hati Harris Kay dari Bandung. Queenie dan Kinoy mengerahkan segenap kemampuan keartisannya untuk Harris Kay sebagai berikut. Sebelum dilanjutkan, mari kita renungi dulu ayat Quran berikut ini. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya. Perintah untuk menikah dalam Islam bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup sakinah,
Hal tersebut dijelaskan oleh firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21. Artinya, di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Betulkah tempat seperti ini adalah sorganya para pria? Padahal di negara maju, bunuh diri massal karena tekanan pekerjaan dan robot buatan untuk kebutuhan hasrat pria merajalela. Terlebih lagi di Eropa banyak negara yang melegalkan lelaki menikah dengan lelaki lainnya. Wanita juga begitu. Mengapa cuma lelaki Vikinaki yang viral bisa menembus Eropa? Ternyata bagi pria itu, bukan hanya kecantikan lahiriah yang dicari, Kinoi dan Courtney yang belajar berhijab dan belajar mengaji adalah bukti keseriusan dirinya mempercantik bagian rohaninya. Ibu Harris Kui sangat memujinya. Lagu ini dinyanyikan Queenie dalam rangka persaingan dengan Kinoi, kompetisi positif yang fokus belajar mengaji Quran. Itulah kecantikan wanita Vietnam yang menjadi daya tarik Harris Kui. Mari kita kaji wanita cantik di Rusia dan Eropa lainnya. Apakah tidak kalah menarik? Mereka yang dari Eropa ini, selain cantik, juga berani tampil seksi di depan umum. Persaingan pamer kemolekan tubuh sangat tajam sekali. Perjuangan peri kemanusiaan harus ditonjolkan, bukan hanya sekedar masalah perbandingan jumlah pria dan wanita yang terus bertambah, tapi masalah sosial yang diakibatkannya. Sebaiknya mengaji Quran itu dengan mengkaji artinya, seperti ayat berikut, di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Satu pria berbanding dengan 5 wanita di Estonia adalah salah satu contoh ketimpangan di Eropa Timur. Jika lelaki tidak menikah karena adanya robot yang lebih cantik dan banyaknya pria yang jati waria, bagaimana nasib pernikahan dan keturunannya? Mesin untuk reproduksi manusia mulai dirancang. 25 juta tentara meninggal akibat Perang Dunia Kedua di Rusia. Bagaimana di Gaza saat ini? Tak masalah. Karena hukum poligami berlaku di negeri ini, banyak wanita memiliki keturunan dari lelaki yang sama dan halal. Aktif di TikTok dengan belajar bahasa, belajar budaya, dan belajar agama. Tak lepas juga dari urusan perjodohan dan kemanusiaan. Ini adalah anugerah dari Allah lewat silaturahmi. Di balik persaingan berebut pria yang sedikit jumlahnya itu, kini bergelimpangan mayat pria di Gaza dari kedua belah pihak. Karena apa? Ada apa di balik ini semua? Mengapa di Eropa dan Asia banyak yang mulai berhijab dan mengaji Quran? Apakah mereka juga rela suaminya berpoligami? Jawabnya adalah pada keyakinan ada hidup setelah mati.